Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Rahmadani dan teman-teman saya, Vivi Oktaviani dan Bella Muspita. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit apa? Nah, riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan suatu penyakit tanpa adanya campur tangan medis atau bentuk intervensi lainnya, sehingga suatu penyakit tadi berlangsung secara natural. Nah, proses perjalanan penyakit sendiri secara umum dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, ada tahap pre-pathogenesis atau stage of susceptibility. Yang kedua, ada tahap inkubasi atau stage of pre-symptomatic disease. Yang ketiga, ada tahap penyakit dini atau stage of clinical disease. Yang keempat, ada tahap penyakit lanjut. Dan yang terakhir, ada tahap akhir penyakit. Yang pertama tadi, tahap pre-pathogenesis. Tahap ini sering disebut fase rentan. Pada tahap ini, sebenarnya sudah terjadi antara interaksi antara bibit penyakit sama penjamu. Tadi sudah berinteraksi, akan tetapi interaksi tersebut terjadinya di luar tubuh manusia. Nah, kenapa sih kok di luar tubuh manusia, nggak di dalam? Karena manusia dalam keadaan sehat, terus daya tahan tubuhnya kuat, jadi dia bisa menolak bibit penyakit yang masuk tadi. Nah, pada saat ini juga tidak ada tanda-tanda penyakit karena ya memang penyakitnya belum masuk. Nah, yang kedua ada tahap inkubasi. Masa inkubasi adalah periode waktu sejak masuknya penyebab awal pada penjamu hingga timbulnya manifestasi klinis dari suatu penyakit infeksi. Pada tahap ini, bibit penyakit tadi udah masuk ke dalam tubuh manusia, tetapi gejala-gejalanya belum ada karena dia masih dalam masa inkubasi tadi. Soalnya dan tiap-tiap penyakit mempunyai masa inkubasi yang berbeda. Misalnya pada kolera. Kolera ini terjadi 1-2 hari. Terus yang bersifat menahun, misalnya seperti kanker paru. Terus seperti corona, masa inkubasinya 14 hari. Dan AIDS dan lain-lain. Dan yang ketiga, tahap penyakit dini. Tahap ini mulai dihitung dari munculnya gejala-gejala penyakit. Pada tahap ini, penjamu sudah sakit tetapi masih ringan, jadi dia masih dapat beraktivitas seperti sehari-hari. Dan bila pada tahap penyakit dini ini, dia kan sakit, dia jika segera diobati, dia bisa sembuh. Tetapi jika tidak segera diobati, bisa bertambah parah. Hal ini juga tergantung dalam tubuh manusia sendiri. Kalau dia daya tahan tubuhnya kuat, seperti gizi, terus perawatan yang baik, asupannya yang sehat, dia akan cepat sembuh. Tapi kalau dibiarin, ya dia akan masuk ke tahap penyakit lanjut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Devia, yaitu yang keempat ada tahap penyakit lanjut. Tahap penyakit lanjut ini yaitu bila penyakit penjamu bertambah parah karena tidak diobati atau tidak tertangani serta tidak memperhatikan anjuran-anjuran yang diberikan pada penyakit dini, maka penyakit masuk pada tahap lanjut. Penjamu terlihat tak berdaya dan tak sanggup lagi melakukan aktivitas. Tahap ini, penjamu memerlukan perawatan dan pengobatan yang intensif. Yang kelima ada tahap penyakit akhir. Tahap penyakit akhir dibagi menjadi 5 keadaan. A, yaitu sembuh sempurna. Maksud dari sembuh sempurna yaitu bentuk dan fungsi tubuh penjamu kembali berfungsi seperti keadaan sebelumnya atau bebas dari penyakit. B, sembuh tapi cacat. Sembuh tapi cacat ini penyakit penjamu berakhir atau bebas dari penyakit, tapi kesembuhannya tak sempurna karena terjadi cacat. Cacat fisik, mental, maupun sosial, dan sangat tergantung dari serangan penyakit terhadap organ-organ tubuh penjamu. Yang C, carrier. Pada carrier, perjalanan penyakit seolah terhenti karena gejala penyakit tak tampak lagi, tetapi dalam tubuh penjamu masih terdapat bibit penyakit yang pada suatu saat bila daya tahan tubuh penjamu menurun akan dapat kambuh kembali. Keadaan ini tak hanya membahayakan penjamu sendiri, tapi dapat berbahaya terhadap orang lain atau masyarakat karena dapat menjadi sumber penularan penyakit. Human reservoir. Yang D yaitu kronis. Pada tahap ini, perjalanan penyakit tampak terhenti, tapi gejala-gejala penyakit tidak berubah. Dengan kata lain, tidak bertambah berat maupun ringan. Keadaan ini, penjamu masih tetap berada dalam keadaan sakit. E. Meninggal.
Apabila keadaan penyakit bertambah parah dan tak dapat diobati lagi, sehingga terhentinya perjalanan penyakit karena penjamu meninggal dunia. Keadaan ini bukanlah keadaan yang diinginkan. Selanjutnya ada riwayat alamiah penyakit masalah gizi. Patogenesis penyakit defisiensi gizi merupakan bagian dari masalah gizi. Ketidakseimbangan antara intake makanan yang dimakan dan kebutuhan gizi tubuh. Makanan yang digunakan tubuh adalah masalah gizi. Ketidakseimbangan antara intake dan kebutuhan tubuh yaitu ketidakseimbangan zat-zat gizi yang terdapat dalam makanan yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan serat yang diperlukan seseorang sehari yang dapat menimbulkan gejala kekurangan atau kelebihan akan zat makanan tersebut. Riwayat alamiah penyakit masalah gizi. Patogenesis penyakit defisiensi gizi merupakan bagian dari masalah gizi. Ketidakseimbangan antara intake atau makanan yang dimakan dan kebutuhan gizi tubuh atau makanan yang digunakan tubuh adalah masalah gizi. Ketidakseimbangan antara intake dan kebutuhan tubuh yaitu ketidakseimbangan zat gizi yang terdapat dalam makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan serat yang diperlukan seseorang sehari yang dapat menimbulkan gejala kekurangan atau kelebihan akan zat makanan tersebut. Defisiensi gizi terjadi jika zat-zat yang terdapat dalam makanan yang dikonsumsi mengalami defisiensi atau kekurangan. Bila ini terjadi secara bertahap, sel, intrasel, jaringan, dan organ tubuh akan mengalami kematian. Dan jika sebaliknya, terjadi kelebihan gizi, zat-zat gizi makanan yang dikonsumsi mengalami kelebihan, maka secara bertahap pula akan mengalami proses toksisitas atau over. Dan selanjutnya secara bertahap, sel, intrasel, jaringan, dan organ tubuh akan mengalami kematian. Ada 4 kemungkinan terjadinya patogenesis penyakit defisiensi gizi. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, peningkatan kepekaan host terhadap kebutuhan gizi, misal kebutuhan yang meningkat karena sakit. Yang ketiga, pergeseran lingkungan yang memungkinkan kekurangan pangan, misalnya gagal panen. Yang keempat, perubahan lingkungan yang meningkatkan kerentanan host, misalnya kepadatan penduduk di daerah kumuh. Contoh penyakit masalah gizi ada kwashiorkor, marasmus, anemia, stunting, gondok, defisiensi vitamin, skorbut, dan beriberi. Kesimpulannya, riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan suatu campur tangan medis atau terjadi secara natural. Riwayat alamiah penyakit mempunyai proses perjalanan penyakit secara umum, dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Tahap prepatogenesis, 2. Tahap inkubasi, 3. Tahap penyakit dini, 4. Tahap penyakit lanjut, 5. Tahap akhir penyakit. Kemudian ada 4 kemungkinan terjadinya patogenesis penyakit defisiensi gizi, yaitu 1. Makanan yang dikonsumsi kurang baik. Yang kedua, peningkatan kepekaan host terhadap kebutuhan gizi. Yang ketiga, pergeseran lingkungan. Dan yang keempat, perubahan lingkungan. Terima kasih.